selama ini kita dihadang oleh berbagai macam rintangan, terutama di fase akhir, fase hilir, yaitu pada pasar. Kalau 30 sampai 40 ribu, 30-an ribu, 40-an ribu berarti bisa sampai 17.000 sendiri ya? Iya. Beda harga per kilonya dengan dibeli oleh koperasi. Iya. Wah, jauh sekali ya Pak ya? Itulah manfaatnya. Ini biji coklat ini dijualnya kemana Pak? Ada yang sampai dijual ke ekspor nggak, ke luar negeri? Biji yang terkumpul di gudang ini adalah biji yang kita siapkan untuk ekspor. Anggota juga ada. Nah, sekarang anggotanya 70 orang. 70 orang Ya, petani. yang betul-betul petani yang punya tanaman kakao. Kalau saya menjadi lumbung apa, Ya. maksudnya sentra kakao nasional, Tabanan kembali menjadi sentra kakao Ya. nasional. Kalau saya optimis sekali. Kenapa? Optimisnya kenapa? Ya, kalau sangat bersyukur dan berterima kasih sekali kepada Pak Prabowo. Katanya juga bisa memberikan dana pinjaman juga ya, Koperasi Betul. Desa Merah Putih kepada petani. Betul. Nah, kalau pinjaman Ya, kembali lagi di Penjaga Harapan bersama dengan saya Prita Laura dan saya masih berada di Tabanan, Bali. Jika kita bertanya, kenapa kita membutuhkan begitu banyak komoditas pangan, kita kaya akan berbagai komoditas pangan, namun kehidupan petani kita tidak sejahtera. Masalahnya adalah petani kita ada di mata rantai yang paling ujung, di mana di sana ada begitu banyak tengkulak dan sistem yang begitu panjang sehingga kemudian menekan harga dari jual para petani. Nah, Koperasi Desa Merah Putih dirancang untuk kemudian bisa memecahkan masalah rantai distribusi yang panjang ini. Tapi benarkah itu benar-benar bisa dilakukan? Mari kita cek dan kita uji. Saya sudah bersama dengan seorang petani coklat di sini, Pak Nyoman. Halo Pak Nyoman. Halo, selamat siang Bu Pak Suksma, Prita. Ya, Pak Nyoman Suksma. sudah bisa berbagi sama kami. Pak, kami dari Jakarta punya satu pertanyaan besar ketika Ya. datang ke Tabanan, Bali ini. Apakah memang benar bahwa bentuk Koperasi Desa Merah Putih ini bisa membantu mensejahterakan petani, terutama petani coklat yang ada di Tabanan? Benar nggak menurut Bapak? Itu benar sekali Bu Prita. Karena apa? Di sini langkah-langkah dari Koperasi Merah Putih yang ada di Desa Gadungan, di tempat kelahiran saya ini, sangat mendukung sekali bagaimana programnya terancang, sehingga saya sebagai selaku petani, khususnya petani kakao, sangat berbahagia sekali. Karena selama ini kita dihadang oleh berbagai macam rintangan, terutama di fase akhir, fase hilir, yaitu pada pasar. Nah, pasar kita pada saat yang sudah lalu itu memang panjang sekali, mulai dari tengkulak kecil, tengkulak yang lebih besar, sehingga pengumpul besar, dan sampai ke pengumpul yang paling besar baru ke pabrik. Gitu. Iya. Ya. Jadi akhirnya petani menjadi yang paling kecil punya keuntungannya karena ditekan oleh begitu banyak rantai yang Betul. panjang. Ya, Iya. betul. Nah, sekarang bagaimana prosesnya? Mata rantainya seperti apa dari para petani coklat di Tabanan? Nah, itulah makanya sebelum adanya Koperasi Merah Putih yang ada di Desa Gadungan, kami di petani sudah merancang lebih dulu membangun koperasi yang namanya Koperasi Manik Amarta Buana, yang biasa disingkat dengan MAB. MAB, Koperasi MAB. Ini koperasi dari para petani kakao. Betul. Kita kemarin mengumpulkan tokoh-tokoh petani yang betul-betul eksis di kakao. Itu kita ajak berkumpul selama ini. Yang pertama membentuk lembaga. Lembaga yang pertama dibentuk bukan koperasi, yang namanya Masako Tabanan.
Apa itu? Masako Tabanan itu masyarakat kakao Tabanan. Iya. Ya. Karena kita dulunya pernah menyandang gelar Hamparan Kakao Nasional Tabanan. Iya. Nah, itu makanya kita kembalikan masyarakat kakao Tabanan itu supaya kembali menjadi hamparan kakao nasional di era ke depan. Nah, tapi bagaimana ketika kemudian mereka menanam kakao, harga jualnya masih terus ditekan oleh begitu banyaknya rantai distribusi? Bagaimana kemudian peran dari Koperasi Desa Merah Putih? Nah, disinilah peran dari Koperasi Merah Putih itu, karena awalnya adalah Koperasi Sari Gadung, yang kemudian kita di Koperasi MAB sudah bekerja sama. Nah, maka dari itu Koperasi Merah Putih lebih menekankan lagi untuk melakukan kerjasama yang lebih efektif. Maka dari itu dari program Masako dirubah menjadi Koperasi Manik Amarta Buana yang berlegalitas, ada hukumnya. Nah, di sana berdirinya ada lembaga, ada ketua pengurusnya. Nah, itu sehingga anggota juga ada. Nah, sekarang anggotanya 70 orang. 70 orang Ya, petani. yang betul-betul petani yang punya tanaman kakao. Nah, begitu juga daripada perkembangan ini daripada Koperasi Manik Amarta Buana untuk mencari rekan di bawah untuk di petani, ketemulah Koperasi Merah Putih yang ada di Gadungan. Baik. Yang mana nanti sentral kakaonya adalah betul-betul daerah Gadungan ini merupakan daerah yang potensi terhadap kakao. Jadi mekanismenya para petani-petani kakao di Tabana, ada 70 petani yang kemudian memang memiliki lahan. Kemudian mereka bergabung dalam Koperasi MAB. Betul. Dan dari Koperasi MAB ini kemudian menjadi mitra dari Koperasi Merah Putih Gadungan. Ya, di Desa Gadungan. Betul. Nah, bermitranya seperti apa yang dilakukan? Kalau dari segi teknologi, yang pertama dari segi teknologi, Koperasi MAB membutuhkan tempat. Di sana yang kita tempat duduki di sini adalah tempat pabrik. Iya. Karena Koperasi MAB selama ini masih numpang, belum punya lahan sendiri. Iya. Ini lahannya siapa jadi? Nah, ini lahannya Koperasi Merah Putih Gadungan. Oh, jadi ini lahan asetnya dari Koperasi Desa Merah Putih Gabungan. Betul. Yang kemudian Kita disewa. sewa. Ya, sewanya bangunan ini saja. Iya. Nah, yang luasnya 6 kali 7. Jadi ini berfungsi sebagai tempat tempat pemilahan, pabrik dan tempat gudang, kemudian pabrik. Nah, pabrik sini ada 2 pabrik nib namanya. Iya. Ada roasted dan pabrik pemecah biji. Iya. Gitu. Nah, di belakang juga ada apa nih, pembibitan? Ya, kalau di belakang ini karena kita Koperasi MAB nyewanya cuma segini. Iya. Yang di belakang itu adalah miliknya Koperasi Merah Putih Gadungan. Iya. Dan itu pun mereka membuat bibit untuk petani-petani yang ada di Gadungan. Jadi kemudian pembibitan dilakukan di tanahnya Koperasi Desa Merah Putih, kemudian bibit tersebut dijual kepada petani yang menjadi mitra. Jadi lebih murah belinya. Betul, begitu. Ya. Bagaimana dengan pupuk, kemudian obat hama, apakah kemudian juga beli di Koperasi Desa Merah Putih? Ya, betul. Kalau di Koperasi MAB misalnya menyediakan teknologi, pendampingan, dan pelatihan. Itu yang kita lakukan. Kemudian sarana produksi, bisa disebut dengan Saprodi, itu disediakan oleh Koperasi Merah Putih. Pupuk, pembibitannya, terus obat-obat untuk pengendalian hama dan penyakitnya. Katanya juga bisa memberikan dana pinjaman juga ya Koperasi Desa Merah Putih kepada petani. Betul. Nah, kalau pinjaman karena MAB masih baru kecil, belum cukup untuk membeli bahan baku saja. Nah, untuk sarana produksi bila petaninya kurang mampu, Koperasi Merah Putih siap
membackup dari keluhan daripada petani kita, Dan terutama para petani- untuk membeli saprodi yang pupuknya, yang untuk obat-obatannya gitu. Untuk perbaikan lahan, Ya, perbaikan begitu lahan, ya. untuk bibitnya Koperasi Merah Putih yang menyediakan. Jadi tidak perlu lagi misalnya meminjam kepada tengkulak. Biasanya kan ada sistem ijon. Betul, ada. Minjam dari tengkulak, terus kemudian hasilnya kemudian dibeli dengan harga lebih murah dari pasaran begitu Ya, kan. ya. Jadi ini bisa meminjam kepada koperasi langsung Ya, betul. dengan bunga yang lebih yang rendah. lebih rendah. Koperasi ini saya dengar juga membeli hasil-hasil dari petani. Betul. Mm-mm. Nah, karena Koperasi Merah Putih yang menyediakan pembibitan dan langsung memberikan ke petani-petani dengan harga yang murah, nanti Koperasi MAB membantu teknologinya, bagaimana cara menanam bibit tersebut, bagaimana cara melakukan pemangkasan, mentreatment tanaman itu menjadi tanaman yang bagus, baik itu pemangkasannya, baik sanitasinya, baik cara pemupukannya, Iya, itu didampingi oleh Koperasi MAB. iya. Kemudian produksinya, nanti akan dijual ke Koperasi Merah Putih. Mm-mm. Nanti kalau sudah terkumpul biji di Koperasi Merah Putih, Koperasi MAB ngambilnya, membelinya di Koperasi Merah Putih. Nah, kalau kemudian sistemnya seperti itu dibeli oleh Koperasi Desa Merah Putih, apakah harga jual petani bisa lebih tinggi? Keuntungan petani bisa lebih tinggi, Pak? Iya, sudah barang tentu. Kalau kita bandingkan harga jual petani ketika dibeli oleh Koperasi Desa Merah Putih dan dibeli oleh tengkulak, bedanya bagaimana? Biasanya saya sebagai wakil ketua di bidang usaha mengetahui tentang harga tersebut, apalagi saya di Koperasi MAB tahu dengan harga. Iya. Nah, itu harga yang sebenarnya adalah 57.000 sekarang biji non fermentasi. Kalau biji fermentasinya 130.000 per kilo. Nah, kalau Koperasi Merah Putihnya membeli dengan harga 55.000 per kilo, sedangkan biji fermentasinya 125.000. Nah, sedangkan kalau di tengkulak, kita bandingkan dengan tengkulak, kalau tengkulaknya bisa mengambil yang biji non fermentasi 30.000 sampai 40.000, itu tergantung pada kekeringan daripada biji tersebut. Iya. Nah, juga kalau biji fermentasi tengkulak belum ada yang bisa melakukan Membeli, yang iya. membeli. Kalau 30 sampai 40.000, 30-an ribu, 40-an ribu berarti bisa sampai 17.000 sendiri ya? Iya. Beda harga per kilonya dengan dibeli oleh koperasi. Iya. Wah, jauh sekali ya, Pak ya? Itulah manfaatnya dari Koperasi Merah Putih. Bapak kemudian mendorong para petani dibeli oleh Koperasi Desa Merah Putih nggak kemudian dapat intimidasi begitu dari para tengkulak? Selama ini belum ada. Iya. Belum ada intimidasi. Iya, iya. Tapi Iya. para petani lebih memilih menjual kemana? Kalau petani sih yang namanya bisnis gitu. Yang jelas harga yang lebih mahal. Yang lebih mahal ya Iya. ini. Ini biji coklat ini dijualnya kemana, Pak? Ada yang sampai dijual ke ekspor nggak, ke luar negeri? Biji yang terkumpul di gudang ini adalah biji yang kita siapkan untuk ekspor. Nah, Kemana ekspornya? Kita ekspor ke Prancis. Nah, yaitu pabriknya Valrhona. Udah berapa banyak ekspor ke Prancis? Kita di Koperasi MAB Iya. baru 2 kali Iya. ekspor. Yang pertama di tahun 2024, itu jumlahnya 500 kg. Iya. Nah, kemudian di tahun 2025 sekarang ini kita ekspornya 3 ton. 3 ton. Ya, 3 ton. 2026 2026 kita rencananya dinaikkan 5 sampai 6 ton. sudah ada yang pasti membeli 5 sampai 6 ton. Pasti. Sudah ada ya. Ya. Ini berarti kualitasnya harus bagus dong. Boleh lihat ya, Bu ya? Itu tuh Boleh, boleh. coklatnya. Ini kualitas yang paling bagus karena biji kita biji fermentasi premium namanya.
Oh, inilah kemudian kenapa juga fungsinya koperasi ini ada karena memastikan kualitas dari Betul, coklat kualitas. ini lebih baik begitu ya. Ya, Ada pendampingannya di sana Ya. sehingga kemudian bisa dijual dengan harga lebih tinggi. ya. Bisa Pendampingan dimakan. bisa, sudah disangrai. Ah, ya? Ya, tapi kita kupas dulu kulitnya. Nah, ya. Nah, setelah itu kita biji di dalamnya langsung kita punya. Nah, ini sangat bermanfaat sekali bagi tubuh kita. Gitu. Itu untuk menambah stamina. Kalau pasar coklat katanya saya dengar mau ada pabrik baru di Bali begini. Berarti Iya. sudah ngincer pasar itu juga untuk Betul. Kita di Tabanan, apalagi Koperasi MAB berdiri di Tabanan. Sedangkan pabrik yang dibikin oleh Prancis yang Parona tersebut ada di Nyanyi di daerah Tabanan. Nah, itu kebutuhannya kurang lebih 150.000 ton. 150.000 ton. Ya, Wah, itu kebutuhan pasar mereka. besar sekali itu, Besar Pak. sekali. Iya. Ya. Bisakah dikembangkan ke sana? Bisa lah ya, karena kalau misalnya menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih bisa meminjam dana untuk pengembangan usaha ya. Betul. Di situ. Ya. Itulah perannya Koperasi Merah Putih yang ada di desa-desa. Semua desa mendirikan Koperasi Merah Putih yang nanti kita di Koperasi MAB akan membina Koperasi Merah Putih tersebut untuk meningkatkan, memperbanyak volume daripada tanaman kakao tersebut. Gitu. Jadi Koperasi Petani Bapak nih sudah bekerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih di Gadungan. Ya. Ada Koperasi Desa Merah Putih lain juga nggak yang sudah bekerja sama atau akan dikerjasamakan begitu? Nah, kalau wacananya sih, kalau Koperasi Merah Putih itu kan semua ada di desa-desa. Nah, kemudian Koperasi MAB sudah bekerja sama pada 5 desa. 5 desa, salah satunya Gadungan adalah merupakan desa contoh. Iya. Itu yang kita di awal untuk desa percontohan pengembangan kakao. Nanti setelah di sini berhasil di desa Gadungan, nanti kita biaskan ke desa-desa yang lain, terutama yang 4 itu. Iya. Ya. Pak, berarti ya dulu kan sekitar tahun 80-an Tabanan pernah menjadi sentra kakao nasional. Ya. Kira-kira kalau dengan sistem bisnis ekosistem dengan Koperasi Desa Merah Putih, mungkin nggak Kalau saya menjadi lumbung Ya. maksudnya sentra kakao nasional Tabanan kembali menjadi sentra kakao Ya. nasional? Kalau saya optimis sekali. Kenapa? Optimisnya kenapa? Ya, kalau sangat bersyukur dan berterima kasih sekali kepada Pak Prabowo dengan adanya Koperasi Merah Putih sehingga kita di masyarakat petani di Tabanan lebih yakin dengan pengembangan kakao nasional itu kan kembali. Karena masing-masing koperasi sudah menyiapkan, apalagi percontohan di Gadungan ini ada bibitnya, ada modalnya, ada sarana produksinya, ada pendampingannya dari kita. Itu. Ada harga beli yang tinggi. Yang terakhir ada pasarnya. Ada pasarnya tinggi. Ya, itu sudah komplit saya kira. Itu bisa mendorong orang untuk kembali bertanam kakao. Ya, betul. Menjadi sentra kakao Betul. nasional lagi. Semoga ya. Ya. Wow, Pak, apakah memang Koperasi Desa Merah Putih ini bisa benar-benar mendukung juga petani-petani di sektor lain selain kakao di Tabanan? Ada potensi apa lagi? Kalau Tabanan banyak sekali potensinya. Kalau kita aja di dalam satu kebun, yang pertama adalah penaung tetap daripada kebun itu adalah kelapa. Tabanan juga sentra kelapa. Nah, terus di bawah kelapa ada kakao, ada pisangnya, terus ada manggisnya, ada duriannya. Itu 5 komoditas yang ada di satu kebun. Nah, bagaimana kalau itu kita kembangkan, sama-sama mendukung sehingga menjadi kebun yang istilahnya sekarang agroforestry. Agro yang betul-betul saling mendukung. Kalau tidak ada kelapa, duriannya yang berkembang. Kalau tidak ada durian, kakaonya yang berkembang. Jadi petani makin sejahtera, tidak ada putusnya.
Ya, Gitu. ini kan kalau di Bali ini kan ya Pak ya, ini kan lahannya makin berkurang ya. Lahan-lahan pertanian makin berkurang karena memang kehidupan menjadi petani itu kurang sejahtera. Menurut Bapak bagaimana? Apakah Koperasi Desa Merah Putih ini bisa menjadi game changer, mengubah situasi tersebut begitu untuk para petani? Harapan kita kepada Koperasi Merah Putih dengan adanya obyek pariwisata pada sekarang ini khususnya di Bali, itu sangat berpikir juga kita di petani karena lahan-lahan kita dipakai untuk bangunan itu kami harap adanya perda di Bali itu tidak lagi adanya alih fungsi lahan. Iya. Itu sangat mendukung sekali. Harapan kita di petani agar Koperasi Merah Putih ini bisa mengembangkan tanaman kakao khususnya yang ada di Tabanan maupun di Bali. Tapi banyak yang ragu loh Pak, banyak yang ragu bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini bisa benar-benar mesejahterakan petani. Banyak sekali yang ragu. Kalau saya tidak ragu karena kita saya buktinya Koperasi MAB sudah bekerja sama dengan Koperasi Merah Putih Gadungan. Nah, walaupun koperasi saya jauh dari sini, di luar desa Gadungan. Saya yakin bahwa Koperasi Merah Putih itu merangkul semuanya. Yaitu pertanian basah, pertanian kering, perikanannya, semuanya dirangkul. Nah, itu program-program dari Koperasi Merah Putih ini saya yakin akan bisa berkembang. Gitu. Bapak saksinya ya? Ya. Terima kasih banyak loh Pak Nyoman sudah saya syuting dengan bau coklat yang sangat enak di sini. Sudah sampai ke Perancis ini coklat-coklatnya dari Pak Nyoman. Terima kasih. Ya kalau kita lihat memang Koperasi Desa Merah Putih ini berdasarkan kesaksian dari para petani yang kita dicari tahu punya kontribusi dalam memutus mata rantai yang panjang dalam sistem distribusi pertanian yang selama ini adalah masalah struktural di desa yang menyebabkan masyarakat desa yang memiliki pekerjaan sebagai petani semakin tidak sejahtera karena tertekan oleh sistem yang begitu panjang. Koperasi Desa Merah Putih bisa memotongnya dan memang bisa lebih mensejahterakan petani ya Pak ya? Iya, harapan kita seperti itu. Katanya Pak Nyoman nih, katanya Pak Nyoman yakin betul ya? Yakin. Karena di sini juga saya selaku wakil ketua bidang usaha, saya harus berbuat usaha apa yang harus kita kembangkan. Nah, itu supaya tidak satu usaha, kita multi usaha yang ada di Koperasi Merah Putih. Nanti kalau sudah berhasil di kebun kakaonya, kita lari ke perikanan. Karena daerah Gadungan sangat prospek sekali dengan perikanan. Ya, saluran irigasi yang ada di Gadungan panjang sekali. Itu kita manfaatkan. Jadi Koperasi Desa Merah Putih yang memutus mata rantai secara sistemik, mata rantai panjang secara sistemik ini ternyata membuka harapan-harapan terhadap pengolahan potensi-potensi lain dari desa. Makasih loh Pak ceritanya. Itulah dia cerita dari para petani kakao di Desa Tabanan, Bali. Sampai jumpa.